Aku selalu merasa senang ketika di sini. Untung bangkuku tidak ada yang menempati. Wahai pagi yang cerah. Cerah sekali. Tapi matahari agak panas, Senyora. Kau masih 20 tahun. Aku agak letih dari biasa. Pergilah. Pergilah jika kau ingin menemui tukang kebunmu itu. Dia bukan tukang kebunku, Senyora. Dia tukang kebun taman ini. Dia lebih pantas disebut milikmu daripada milik taman ini. Pergilah, tapi jangan jauh-jauh hingga kau tidak mendengar panggilanku. Saya sudah melihatnya. Ya, jangan lebih dari 10 menit ya. Baik, Senyora. Hei, Petra, tunggu dulu. Kemari. Ada apa lagi, Senyora? Berikan remah-remah roti itu padaku. Lupa benar aku ini. Aku tahu pikiranku sudah ke tukang kebun itu kan. Adios. Burung-burung ini, mereka jelas tahu kapan harus menghampiri aku. Ini untuk yang coklat. Ini untuk yang putih. Dan ini untuk yang kecil tapi kedes. Ya, makan. Itu yang besar pasti lebih jauh terlihat dari kepalanya yang besar. Burung kecil itu selesai mematuk, dia pergi ke dalam sana, menyendiri lagi. Agaknya dia suka berfilsafat. Tapi dari mana saja datangnya burung-burung ini? Mereka bagai kabar angin yang meluas begitu saja. Sudah, jangan bertengkar. Saya masih punya banyak. Jangan bertengkar. Besok aku bawakan lebih banyak lagi ya. Ini. Membuang-buang waktu melulu. Mereka itu suka benar bicara yang bukan-bukan. Duduk di sini sajalah, Senior. Hanya ada seorang wanita. Tidak, Juan itu. Aku mau tersendiri. Tapi tidak ada, Tuan. Yang di sana itu kan milikku. Tiga orang pendeta sedang duduk di sana, Tuan. Singkirkan saja mereka.
sudah pergi. Tentu saja belum, senior. Mereka tengah bercakap-cakap. Seperti merekat pada bangku saja mereka itu. Tak ada harapan lagi. Juan itu, mari. Awas, hati-hati, he. Apa Senora berbicara dengan saya? Ya, dengan Tuhan. Ada apa? Tuhan ini menakuti merpati-merpati saya. Peduli apa burung-burung itu? Apa? Ini taman umum, Senora. Lalu kenapa tadi Tuhan mengututi pendeta-pendeta yang di sana itu? Senora, tapi kita kan belum pernah jumpa. Dan kenapa tadi Senora menegur saya? Ayo, Juan itu. Amat ramai situasi. Kenapa manusia harus menjadi tolol dan pandir ketika meningkat tua? Ayo, carilah bangku kalau kau dapat. Orang yang mengganggu merpati-merpatiku itu. Allah kasihan. Lihat dia. Carilah bangku kalau kau dapat. Dia mengelap keringat di dahinya dengan tangannya. Nah, itu dia kesini lagi. Debu-debu mengepul bak kereta datang. Apa sudah pergi pendeta-pendeta yang ngobrol itu, Juan? Belum, senior. Wali kota seharusnya lebih banyak menaruh bangku-bangku di sini. Terpaksa juga aku harus duduk dengan wanita tua itu. Selamat pagi. Jadi Tuhan di sini lagi. Ku ulangi lagi, kita kan belum pernah jumpa. Saya tahu cuma membalas salam Tuhan. Selamat pagi mestinya cukup dengan selamat pagi saja. Tapi Tuhan juga seharusnya minta izin untuk duduk di bangkuku ini. Ini bangku milik umum. Kalau tadi Tuhan juga bilang bangku yang di sana itu milik Tuhan. Baik-baik. Sekian sajalah. Dasar perempuan doa. Patutnya dia di rumah saja menghitung tasbih atau merendah. Jangan ngoceh lagi. Aku tak akan pergi hanya untuk menyenangkan hatimu. Kalau disiram air sedikit tentu lebih baik. Tak berdebu lagi jadinya taman ini. Tuhan suka menggunakan sapu tangan sebagai lap. Kenapa tidak? Apa Tuhan juga menggunakan lap sebagai sapu tangan? Nyonya kan tak punya hak untuk mengkritik saya. Oh, sekarang ini saya tuh tetangga tua. Tuhan itu buku. Bosan mendengarkan nonsens macam itu. Sopan santun. Maaf saja Nyonya.
Tapi saya mengharap Nyonya tidak bernafsu campur tangan urusan orang lain. Saya memang sudah biasa melahirkan pikiran-pikiran saya. Juanito, buku. Ini Tuan. Saya kira Tuan mengeluarkan teleskop. Nyonya bicara lagi. Tentunya penglihatan Tuan masih baik sekali. Jauh lebih baik dari penglihatan Nyonya. Tentu saja. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada kelinci-kelinci dan burung-burung. Jadi Tuan suka berburu kelinci dan burung? Saya pemburu memang. Dan sekarang pun saya tengah berburu. Ya, tentu. Begitulah. Iya, Senora. Setiap hari saya menyandang bedil bersama anjing saya. Pergi ke arah Saka. Iseng-iseng berburu. Membunuh waktu. Membunuh waktu. Apa hanya waktu yang bisa Tuan bunuh? Nyonya kira begitu. Saya bisa menunjukkan kepala beruang besar di kamar saya. Dan saya juga bisa menunjukkan kepala harimau yang ada di ruang tamu saya. Walaupun saya bukan pemburu. Sudahlah, Nyonya. Sudah. Saya mau membaca. Percakapan cukup. Ngomong putus. Tuan menyerah. Tapi saya mau ambil obat bersin dulu. Nyonya mau? Kalau cocok. Ini nomor 1. Nyonya tentu akan suka. Ya memang biasanya akan menghilangkan pusing. Saya pun begitu. Oh, Tuan suka bersin. Ya, 3 kali. Persis sekali sama dengan saya. Aduh. 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 Agak enakan sekarang. Saya pun agak enak. Obat itu telah mendamaikan kami rupanya. Maaf, saya mau membaca keras. Tidak mengganggu, kan? Silakan, silakan. Tuhan sudah tidak mengganggu saya lagi. Silakan. Segala cinta itu menyakitkan hati. Tetapi bagaimana juga pun pedihnya cinta
adalah sesuatu yang terbaik yang pernah kita miliki. Nah, bait itu dari penyair Kampung Amor. Anak-anak dari para bunda yang pernah ku cinta menciumku sekarang seperti bayangan hampa. Baris-baris ini agak lucu juga rasanya. Kukira juga begitu. Ada beberapa saja bagus dalam buku ini. Dengar ya. 20 tahun berlalu. Ia pun kembalilah. Cara Tuhan membaca menggunakan kaca pembesar itu agak menggelikan. Jadi Nyonya bisa membaca tanpa kaca pembesar. Tentu saja. Coba pinjam buku tua itu. Setua itu Nyonya main-main saja. Ini saya pinjamkan buku ya. Dua 20 tahun berlalu. Dan ia pun kembali. Masing-masing saling memandang dan berkata, mungkinkah dia orangnya? Ya Allah, di mana orangnya itu? Hebat, hebat, hebat. Saya iri hati pada penglihatan Nyonya. Saya akan hafal tiap kata dalam syair itu. Saya gemar sekali puisi-puisi yang bagus. Sungguh gemar sekali. Bahkan ketika saya masih muda, kadang-kadang saya pun juga bersyair. Sajak-sajak yang bagus juga. Ya, macam-macam lah. Saya dulu sahabat dari Exprosoda, Sorila, Pogwer, dan penyair-penyair lain. Saya kenal Sorila pertama kali di Amerika. Tuhan pernah ke Amerika. Sering juga. Pertama ke sana saya waktu umur 6 tahun. Pastinya dulu ikut Columbus. Ya, tidak sejelek itu nasibku. Saya sudah tua, tapi saya belum pernah kenal Raja Ferdinand dan Ratu Isabella itu. Saya juga teman Kampung Amor. Berjumpa pertama kali di Valencia. Saya warga kota juga di sana. Sungguh? Saya dibesarkan di sana. Dan masa mudaku habis di kota itu. Apa Nyonya pernah ke Valencia? Pernah. Tidak jauh dari Valencia. Ada sebuah villa
Dan kalau sekarang masih berdiri, bisa mengembalikan kenangan-kenangan. Dulu saya pernah tinggal di sana beberapa musim. Tapi itu juga sudah lama. Villa itu dekat laut. Dan bersembunyi di antara pohon jeruk. Pohon jeruk, ya pohon jeruk. Namanya apa? Nama villa itu. Villa Marisela. 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 Apa Tuhan pernah mendengarnya? Tak asing lagi nama itu. Kita tambah tua, tambah pelupa. Di villa itu dulu ada seorang wanita cantik yang pernah saya kenal dan pernah saya lihat. Namanya itu Laura Llorento. Laura Llorento. Benar. Tidak apa-apa. Hanya mengingatkanku dengan teman karibku saja. Aneh juga. Memang aneh. Dia diberi sebutan perawan bagai perak. Tepat, perawan bagai perak. Nama itulah yang terkenal di sana. Sekarang saya seperti melihatnya kembali di jendela di antara kembang mawar merah itu. Nyonya ingat jendela itu? Tentu, itulah jendela kamarnya. Dulu dia suka berjam-jam di jendela. Ya, dulu dia memang suka begitu. Dia gadis ideal. Manis, manis bagai kembang lilia. Rambutnya hitam. Sungguh mengesankan sekali. Mengesankan sampai kapanpun. Tubuhnya ramping sempurna. Betapa Tuhan telah menciptakan keindahan seperti itu. Dia seperti impian saja. Jika seandainya Tuhan tahu impian itu ada di samping Tuhan, Tuhan akan sadar impian macam apa itu. Dia adalah gadis malang yang gagal cinta. Betapa sedihnya. Tuhan pernah mendengar kabar dari dia. Ya, pernah. Malah meminta yang lain. Oh, salah. Si jago cinta cakap itu. Peristiwa cinta yang sama. Dua itu. Tepat duel itu. Si jago cinta itu adalah saudara sepupu saya.
Saya juga sayang sekali kepadanya. Oh ya, saudara sepupu. Ya. Seorang temanku menyurati aku. Dan dia bercerita tentang kisah cinta mereka. Dia, saudara sepupu Tuan itu, tiap pagi lewat di depan rumahnya menaiki kuda dan melemparkan seberkas kembang mawar yang segera disambut oleh gadisnya itu. Dan tak lama kemudian, dia, saudara sepupu saya itu, lewat lagi untuk menerima kembang dari atas. Begitu kan? Benar. Dan keluarga gadis itu ingin agar ia menikahi saudagar kaya yang bahkan tidak ia cintai. Dan pada suatu malam, ketika saudara sepupuku tadi dengan menanti gadisnya menyanyi, di bawah jendela, lelaki itu muncul secara tiba-tiba. Dan menghina saudara Tuan itu. Kemudian pertengkaran terjadi. Dan kemudian duel. Iya. Waktu matahari terbit di tepi pantai. Dan si saudagar itu luka-luka parah. Saudara sepupu saya itu harus bersembunyi dan kemudian melarikan diri. Tuan rupanya tahu benar ya ceritanya. Nyonya pun begitu agaknya. Sudah saya katakan tadi, seorang teman menyurati saya. Saya pun diceritai oleh saudara sepupu saya. Hah? Inilah Laura. Tak salah lagi. Kenapa menceritakan kepadanya? Dia bahkan tidak curiga sama sekali. Dia sama sekali tak bersalah. Dan apa Tuan juga yang menyuruh saudara sepupu Tuan itu untuk melupakan Laura? Oh, saudara sepupu saya tak pernah melupakannya. Bagaimana begitu? Akan saya ceritakan semuanya kepada Nyonya. Anak muda Don Gonzalo itu bersembunyi di rumah saya, takut menanggung akibatnya yang buruk sehabis menang duel itu. Dari rumah saya, ia pergi ke Madrid. Ia kirim surat-surat kepada Laura. Di antaranya sajak-sajak. Tapi tentunya surat itu jatuh di tangan orang tuanya. Buktinya tak ada balasan sampai sekarang ini. Kemudian Gonzalo pergi ke Afrika sebab cintanya telah gagal sama sekali.
masuk tentara dan terbunuh di selokan sambil menyebut berulang kali nama Lauranya yang sangat tercinta. Dusta kotor belaka. Saya tak bisa membunuh diriku lebih ngeri lagi. Uang tentunya telah ditumbangkan kesedihan yang sangat. Memang betul, Nyonya. Dia seperti saudaraku sendiri. Dan saya kira tak lama kemudian Laura telah melupakannya. Kembali bermain kupu-kupu seperti biasanya. Tak pernah meratapinya. Tidak, Tuan. Tidak, sama sekali tidak. Biasanya perempuan memang begitu. Jikalau memang itu sifat perempuan, perawan bagai perak adalah terkecuali. Teman saya itu menanti berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tapi tidak ada selembar surat pun yang tiba. Suatu hari, ketika matahari terbenam, dia meninggalkan rumahnya dan dengan langkah tergesa, dia duduk ke pantai. Dia duduk di atas karang. Tetapi sebelumnya dia menuliskan nama. Lalu ketika duduk di atas karang, dia melihat kaki langit. Tak lama kemudian, air pasang pun datang dan menyeret gadis itu hilang dari muka bumi. Ya Allah. Para nelayan di situ sering bercerita kalau nama yang ia tulis di pasir pantai itu telah lenyap terbawa air pasang. Kamu tidak tahu aku. Mereka sendiri cerita kematianku. Dia berdusta lebih ngeri daripada dustaku. Laura yang malang. Wahai Gonzalo yang malang. Aku tak akan bercerita kepadanya. Kalau 2 tahun setelah duel itu, aku kawin lagi. Aku takkan bercerita kepadanya bahwa 2 bulan kemudian aku mengawini penari balet asal Paris. Nasib memang selalu aneh. Di sini saya dan Tuan, 2 orang asing. Kita saling bercerita tentang kejadian senang kita yang bahkan sudah lama lampau. Ya, seperti sudah akrab benar kita ini.
Ya, memang aneh. Padahal mula-mulanya kita bertemu tadi, kita bertengkar. Oh, tadi Tuhan juga yang mengganggu burung-burung merpati saya. Memang agak kasar saya tadi. Memang kasar. Tuhan datang lagi besok. Tentu, asal bagi sejarah ini dan takkan lagi mengganggu merpati-merpati itu. Tapi saya akan membawakan remah-remah roti besok. Oh, terima kasih banyak. Burung-burung selalu tahu caranya. Terima kasih. Di mana tadi pembantu Petra? Petra. Tidak, tak akan kukatakan siapa aku ini sebenarnya. Biarlah dia mengangankan aku sebagai penunggang kuda yang tampan, yang lewat di bawah jendelanya. Itu dia. Kemarin. Itu Tuhan itu. Dia sedang bercanda dengan gadisnya. Tidak. Aku sudah berubah tua. Lebih baik ia mengingatku sebagai perempuan berambut hitam, bermata coklat, yang duduk di dekat jendela dan melempar bunga. Hei Petra. Tuhan itu, kau sedikit lambat. Nyonya, tukang kebun itu memberikan bunga-bunga ini kepada Nyonya. Cantiknya. Terima kasih banyak. Oh, sedap sekali aromanya. Ini semua sungguh menyenangkan, Senora. Demikian juga saya, senior. Sampai besok, Nyonya. Sampai jumpa, Tuhan. Agak panas juga ya hari ini. Pagi yang cerah. Tuhan besok kembali ke bangku Tuhan lagi. Tidak, saya akan kemari saja. Itu pun kalau Nyonya tidak berkeberatan. Bangku ini selalu menanti Tuhan. Akan saya bawakan remah-remah roti. Ya, besok pagi jadilah. Besok pagi. Apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan itu, tunggu. Dia Gonzalo. Sampai jumpa. Tak salah. Dialah Laura.
benar dia orangnya. Ya Allah, mungkinkah itu orangnya?